Halo hai sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah sebuah partai yang tidak boleh kita lewatkan teman-teman, dan cukup menarik antara dua Grandmaster muda, yaitu Ramesh Babu Pragnananda menghadapi pecatur hebat Uzbekistan Javokir Sindarov. Tentunya permainan pada event Olimpiade Catur 2022, dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Pragnananda memulai langkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, pion ke C4, G6, kuda ke C3, gajah ke G7, pion ke E4, dan D6. Sehingga dengan bentuk bangunan di papan ini dinamakan dengan King's Indian Defense. Kuda ke F3, rokade, lalu gajah ke E2. Begitupun dengan putih mempersiapkan rokade ke depan. Pion ke E5 menyerang petak pusat. Di sini rokade fokus rencana, pion ke H6. Tentunya selain juga mengontrol petak penting G5, juga membuka ruang bagi raja. Benteng ke I1, kuda B ke D7, menteri ke C2 di mana juga mensupport pion di masa depan. Benteng ke I8, maka pertukaran pion terjadi, pion memukul kembali, lalu gajah ke I3. Dilanjutkan dengan pion ke C6 mencegah kuda untuk advance. Saat ini kuda mereposisi dengan kuda ke A4, di mana juga ke depan mendorong pion teman-teman sehingga mengontrol banyak petak. Menteri ke C7 dimainkan dan C5 fokus rencana, lalu B5 menantang kuda. Untuk itulah Pragnananda juga memilih dengan N pasan, maka pion A menerima, lalu H3 mengontrol petak penting G4. Dilanjutkan dengan menteri ke B8, saat ini mendorong pion ke depan. Benteng ke D1 juga mencoba menguasai file terbuka di masa depan. Pion ke B5 fokus rencana. Kuda ke C5 menawarkan kuda, diterima oleh hitam. Gajah memukul kembali, lalu gajah ke E6, di mana juga menekan pion teman-teman. Saat ini gajah ke D6 dimainkan juga, terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri berpindah ke B6, barulah gajah saat ini juga langsung memukul pion. Dilanjutkan dengan benteng memukul pion kembali, pertukaran terjadi, lalu gajah memukul benteng. Terlihat juga serupa teman-teman. Di sini juga membuka benteng mengancam gajah. Dan opsi yang cukup menarik dan juga terbaik tentunya yang dilakukan oleh Ramesh Babu Pragnananda, ia langsung juga gajah memukul kuda, di mana juga kuda sebelumnya akan mengancam pion di masa depan. Untuk itulah gajah menerima, barulah B3 juga mengancam gajah. Di sini juga masih punya problem, di mana benteng ke depan tidak bisa mengancam gajah karena masih ada gajah teman-teman. Menteri ke A5 dan ini opsi terbaik. Apabila dicoba dengan benteng ke A8, ini cukup berbeda karena ada E5 teman-teman. Kita lihat tidak ada benteng, sehingga setelah gajah berpindah maka dapat benteng ke A1. Menteri ke A5, maka pion akan tumbang teman-teman, di mana juga pion ini ke depan juga akan dimakan oleh gajah. Untuk itulah teman-teman cukup penting bagaimana pilihan dari hitam, yaitu langsung menteri ke A5, maka dilanjutkan menteri memukul pion saat ini, benteng ke E6, menteri ke C8 skak, raja ke G7, lalu menteri kembali ke C2 menantang gajah. Menteri ke A3 juga menekan pion ke depan, pion ke E5 baru saat ini kita lihat teman-teman mengancam gajah juga ke depan supaya benteng dapat aktif. Saat ini gajah memukul pion tentunya, kuda menerima, maka benteng juga langsung memukul kuda. Di dalam posisi apa yang harus dilakukan? Menteri ke C3 teman-teman langsung juga mengepin benteng. Bagaimana bang jika saat ini langsung benteng ke A1 misalkan? Masalahnya ini tidak bekerja dengan gajah memukul pion teman-teman, di mana tentunya gajah juga mengancam menteri untuk mengambil keuntungan memukul pion tempo skak, sehingga terjadi pertukaran. Di sini juga langsung benteng memukul pion, terjadi pertukaran, dan ini pun masih sebanding teman-teman. Untuk itulah di dalam posisi Ramesh Babu Pragnananda, yaitu dengan memilih menteri ke C3 mengepin benteng, di mana ke depan juga untuk mendorong pion. Saat ini menteri ke C5, di mana juga langsung mengepin teman-teman pion juga melindungi benteng. Apabila dicoba dengan pion ke F6 misalkan, masalahnya gajah memukul pion cukup kuat teman-teman, juga menghindari ancaman dari benteng. Apabila diterima pengorbanan ini, benteng ke D7 skak, raja ke G8, di dalam posisi menteri melakukan skak juga sudah unggul, tetapi ada yang lebih kuat dengan menteri ke C4 skak. Lihat teman-teman, di mana salah melangkah juga langsung skakmat, kemanapun raja melangkah. Ke H8, maka menteri ke C8 skak, menteri menutup, menteri memukul menteri skakmat. Ini yang akan terjadi teman-teman.
Untuk itulah kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di dalam pos ini dipilih Menteri ke C5, maka dilanjutkan dengan Menteri ke B2 saat ini mengancam gajah, gajah saat ini memukul pion, juga mengancam benteng, sehingga di sini benteng ke I1 juga mensupport gajah, gajah ke I6 saat ini, maka gajah ke G4 teman-teman. Kita lihat bahwa di sini juga benteng sedang dipin, sehingga raja ke F6 mendekat, maka raja ke H2 juga mendorong ke depan. Kita lihat G5 dicoba saat ini mencegah pion, tetap G3 mensupport teman-teman. Sehingga tiada lagi pilihan yang bisa dilakukan oleh hitam, masih dicoba pertukaran dengan gajah mukul gajah, maka F4 saat ini. Gajah mundur ke F5, maka benteng memukul benteng. Kita lihat ada juga discover ke depan, di sini juga mengancam menteri, sehingga menteri ke C2 skak memaksa pertukaran menteri teman-teman. Benteng memukul pion, dan inilah endgame yang akan kita saksikan. Memang tidak mudah bagaimana benteng ke depan bersaing dengan gajah. Dilanjutkan dengan raja ke G6 saat ini mencoba juga mensupport pion melaju, benteng ke B4, maka F6, dilanjutkan dengan raja ke G2, gajah ke D3, raja ke F2, gajah ke 6, dan G4. Memang harus sabar teman-teman. Pertukaran pion terjadi, benteng menerima, H5, maka lagi-lagi pertukaran pion terjadi. Di sini mengancam gajah, gajah mundur ke D3, dan raja ke F3. Dan kita lihat bagaimana ke depan rencana dari Pragnananda ialah mengusir raja teman-teman untuk menjauh, mempersiapkan pionnya promosi. Dan kita akan melihat tata ini pelan-pelan, di mana tentunya di sini juga hitam akan terus memantau teman-teman, mempersulit gajah ke G6. Maka kita akan melihat bagaimana Pragnananda mengolah endgame ini secara pelan-pelan teman-teman, juga membawa tentunya pionnya ke petak promosi ke depan. Dan ia berusaha teman-teman secara pelan-pelan. Kita lihat ini tidaklah mudah. Dan kita lihat selalu mendekat ke depan, mulai menekan. Dan yang paling ditekankan bahwa di sini selalu dikontrol oleh hitam, dan masih dicoba tentunya mengambil langkah tunggu, dan juga saat ini mempersiapkan pion tentunya. Maka dilindungi pion, setelah itu nantinya juga pion dapat melaju. Dan kita melihat secara pelan-pelan bagaimana Pragnananda begitu sabar mengelola permainan. Ia juga sembari melakukan langkah tentunya mengambil increment, juga tentunya mencoba melihat opsi terbaik. Karena apa? Apabila salah melangkah teman-teman, sangat besar kemungkinan akan imbang di dalam posisi ini. Jadi harus sangat berhati-hati teman-teman. Kita melihat bagaimana Pragnananda mengelola permainan. Dan di sini raja ke H5 dilanjutkan teman-teman. Dan ini penting. Mengapa apabila langsung pion melaju semisal ke H5, ini salah teman-teman. Karena raja ke F8 kita lihat, karena tidak bisa mendekat dari putih. Benteng ke G1 saat ini, maka gajah ke D3. Benteng ke G3, gajah ke B1. Kita lihat. Benteng ke F3 skak, maka raja ke G8. Kita lihat di sini juga dicegah teman-teman. Untuk itulah bagaimana pentingnya pemilihan dari Pragnananda. Ia berpikir dengan jernih, juga dengan jelas mengkalkulasi raja ke H5. Sehingga permainan berlangsung teman-teman. Bagaimana secara pelan-pelan juga Pragnananda mengolah permainan. Dan kita lihat pion melaju ke depan, dan di sini setelah benteng ke G1, hitam atau Sindaroh menyerah. Mengapa demikian? Apabila gajah dilanjutkan berpindah semisal ke D3 kita ambil atau kemanapun, maka yang terjadi adalah benteng langsung membatasi, sehingga apapun gerakan selanjutnya yang terjadi pion akan promosi. Dan begitu pun teman-teman, jika Anda bertanya bagaimana dengan raja mundur ke F7, tetap teman-teman ini juga akan juga dicegah ke depan. Karena apa? Benteng akan tetap di baris ke-7, dan ini yang cukup penting teman-teman. Pion pastinya promosi dan wajib ditukarkan, dan satu benteng mampu melakukan skakmat di endgame ke depan. Bagaimana teman-teman permainan yang luar biasa endgame yang coba dipertunjukkan oleh Ramesh Babu Pragnananda menghadapi pecatur hebat Uzbekistan, Javokir Sindaroh. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan tentunya walaupun di sini India dapat mengalahkan Uzbekistan, pada akhirnya Uzbekistan juga yang menjuarai turnamen ini, di mana kemenangan besar juga yang dilakukan oleh Nodirbek Abdusattorov mengalahkan Kukesde. Bagi yang belum menyaksikan, silahkan klik di kanan pojok atas. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.